Apa yang telah kamu lakukan dengan Aldi? Cuma tidur bareng dia aja kok, Mas. Cerita bermula dari pertemuan kembali seorang cewek dengan mantan kekasihnya yang dulu pernah menyakitinya. Mereka adalah Sheila dan Anjar. Anjar datang menemui Sheila untuk meminta bantuan pinjaman uang supaya dia dapat melunasi utang-utangnya. Awalnya Sheila menolaknya karena dia sudah sangat sakit hati oleh Anjar. Dia dulu ditinggal menikah dengan perempuan lain. Anjar terus memohon sama Sheila supaya dia mau membantunya. Anjar siap melakukan apa saja yang diminta oleh Sheila, asalkan mau pinjamkan uangnya. Mendengar perkataan Anjar seperti itu, Sheila langsung terpikir di benaknya untuk membalas sakit hatinya dulu dengan mencoba menjebak Anjar dalam perangkapnya. Akhirnya Sheila pun menyanggupinya, tapi dengan satu syarat. Anjar harus menemaninya bermain jungkat-jungkit malam ini juga. Dan akhirnya terjadi juga. Anjar mencetak 3 gol ke gawangnya Sheila dari tendangan penalti dan sundulan di antara 2 bola. Ambyar bosku, ambyar, mantap. Akhirnya Anjar pun mendapatkan uangnya tersebut. Tengah malam Anjar kemudian pulang ke rumahnya. Di rumah Anjar disambut istrinya dengan marah-marah karena di baju Anjar tercium minyak wangi perempuan. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan lagi. Pagi harinya tiba-tiba ada orang marah-marah datang ke rumahnya Anjar. Ternyata dia adalah rentenir yang mau menagih hutangnya. Anjar diancam jika tidak mampu melunasi utang-utangnya. Dalam waktu dekat ini rentenir tersebut tak akan segan-segan untuk memaeotkannya. Pada siang harinya Anjar kemudian pergi keluar untuk menemui temannya Sheila. Namun istrinya mencegahnya karena merasa curiga bahwa Anjar selingkuh dengan cewek lain, sehingga terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Tak sengaja anaknya Aldi mendengarkan pertengkaran mereka. Setelah itu Aldi menghampiri ibunya dan menanyakan apa yang terjadi dengan ayahnya. Ibunya pun menjelaskan bahwa dia curiga kalau ayahnya selingkuh dengan cewek lain. Sementara di luar Anjar dapat telepon dari Sheila untuk segera menemui temannya di suatu tempat. Sheila membuat Anjar seakan-akan lelaki sewaan. Sheila menginginkan kalau Anjar mengalami kekacauan dan merasakan apa yang pernah dirasakannya dahulu, sewaktu direndahkan dan ditinggalkan begitu saja oleh Anjar. Anjar kemudian menemui temannya Sheila yang bernama Isti. Anjar kemudian disuruh membetulkan mobilnya yang mogok. Dan setelah itu Anjar diajak untuk bermain jungkat-jungkit oleh Isti di rumahnya. Demi uang Anjar pun kemudian berhasil mencetak gol keempat kalinya di gawangnya Isti, yang di pinggirnya ditumbuhi rerumputan agak pendek karena habis ditebang. Maknyos lagi bosku. Setelah itu kemudian Anjar dianterin pulang oleh Isti. Dan Anjar pun baru sadar bahwa dia sudah masuk dalam jebakannya Sheila. Sheila sudah menganggap dirinya seperti lelaki murahan yang harus melayani para cewek-cewek yang lagi pingin singkong bakar. Sheila kemudian menelepon Isti untuk memastikan apakah rencananya berhasil atau tidak. Rencananya ternyata berjalan mulus. Bahkan Isti meminta pada Sheila untuk kembali bermain jungkat-jungkit bersama Anjar. Isti ketagihan dengan singkong bakarnya Anjar. Selain gude, dia juga mampu membuat Isti puas. Anjar kemudian pergi ke sebuah masjid. Dia sadar dan bertobat bahwa apa yang diperbuatnya adalah dosa besar. Dan uang hasil jungkat-jungkitnya kemudian disumbangkan untuk keperluan masjid kepada Pak Ustadz.
Pada suatu malam, Anjar mendapat telepon dari Sela untuk menemuinya di rumahnya. Jika tidak, maka semuanya akan dibongkar sama keluarganya. Sementara di dalam rumah, Aldi mencoba menguping pembicaraan ayahnya dengan Sela. Aldi penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan ayahnya. Anjar kemudian pergi menemui Sela dan Aldi pun mengikutinya. Aldi sangat kaget sekali, ternyata apa yang diceritakan ibunya benar, bahwa ayahnya selingkuh dengan cewek lain. Aldi emosi dan langsung melabrak ayahnya dan Sela. Aldi langsung membawa ayahnya pulang, dan sesampainya di rumah Anjar kemudian meminta maaf pada istrinya bahwa dia sudah mengkhianatinya. Besok paginya Sela melihat Anjar dan istrinya sudah baikan lagi. Sela sangat emosi dan mengancam tak akan biarkan mereka hidup bahagia kembali. Sela kemudian menelepon Anjar yang lagi berduaan dengan istrinya, sehingga membuat istrinya kesal dan marah karena Anjar langsung pergi setelah dapat telepon tersebut. Anjar kemudian menemui Sela di dalam mobil dan dia memohon sama Sela untuk mengakhiri semua ini. Namun Sela menolaknya karena dia tak ingin kehilangan Anjar lagi. Anjar kemudian keluar dari mobil, namun tak sengaja Aldi melihatnya dan salah paham, sehingga Aldi marah sekali pada ayahnya. Pada suatu malam, Aldi dengan marah-marah mendatangi rumah Sela dan mengingatkan Sela untuk jangan pernah ganggu lagi keluarganya. Namun Sela mampu menenangkan Aldi dan mengajaknya ngobrol di dalam rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi selama ini. Sebelum menjelaskan semuanya, Sela pergi dulu membuatkan minum untuk Aldi dengan dicampuri obat yang membuat Aldi tertidur. Sela kemudian menjelaskan bahwa 20 tahun yang lalu Anjar dan dirinya adalah sepasang kekasih yang sudah persiapan untuk menikah. Namun semua itu berubah seketika setelah Anjar bertemu dengan ibunya Aldi. Anjar meninggalkan Sela begitu saja dan menikah dengan ibunya Aldi yang pada waktu itu dalam keadaan hamil. Aldi awalnya marah-marah sama Sela, namun karena pengaruh obatnya sudah bereaksi, akhirnya Aldi tertidur. Sela pun langsung membawa Aldi ke kamarnya dan langsung dipesek hingga tak ada apa-apa yang menghalanginya. Dengan cekatan, Sela pun langsung ngegas, naik dan bermain jungkat-jungkit sampai ngagekor. Esok paginya Sela menelepon Anjar dan memberitahukan bahwa semalam Aldi nginep di rumahnya dan tidur bareng bersamanya. Mendengar semua itu, sontak Anjar marah-marah sama Sela karena sudah melibatkan anaknya dalam masalahnya. Dengan marah-marah Anjar pergi ke rumah Sela, namun jong karena Sela sudah pergi keluar untuk menenangkan diri dan merenungkan apa yang telah diperbuatnya selama ini. Anjar kemudian menginterogasi Aldi dan menanyakan apa yang telah diperbuatnya dengan Sela. Aldi pun menjelaskan bahwa dia sudah melakukan jungkat-jungkit bersamanya. Itu semua karena ayah telah menyakitinya dulu, sehingga dia dendam. Dan Aldilah yang kena dampaknya. Sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Anjar, Aldi, dan istrinya. Untuk yang ketiga kalinya, Anjar mencoba menemui Sela di rumahnya. Namun kali ini jong kembali. Menurut si Bibi, Sela belum siap untuk menemui Anjar. Anjar kemudian meminta kertas dan pulpen pada si Bibi. Anjar pun kemudian menuliskan pesan untuk Sela, kemudian diselipkan di bawah pintu rumahnya. Sudah pusing dengan semua masalah yang dihadapinya, dan supaya tidak ada yang tersakiti lagi, Anjar kemudian berusaha mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Setelah meminum obat tersebut, tak lama kemudian Sela keluar dari rumahnya dan mengejar Anjar
untuk menjelaskan kenapa dia melakukan semua ini. Sheila melakukan semua ini karena ingin membalaskan sakit hatinya yang terpendam selama puluhan tahun. Sheila ingin apa yang dia rasakan dirasakan juga oleh Anjar. Namun Sheila sangat kaget karena Anjar mendadak meninggal di depannya. Setelah membaca pesan yang dituliskan oleh Anjar, Sheila menyesal sekali atas semua yang telah dilakukannya. Dengan kejadian ini, Sheila harus menanggung rasa bersalahnya seumur hidupnya.